kekurangan dari buku. Nah, itu mungkin bisa disampaikan nanti oleh teman-teman. Nanti sama kayak kita tadi berdiri disampaikan, jangan terlalu buru-buru, santai, yang penting jelas. Dan yang sangat saya harapkan teman-teman tidak fokus ke kekurangan dan kelebihan, karena itu versi kalian. Kamu kita lebih fokus ke buku itu apa sih, tentang apa dan isinya apa, sehingga itu menarik dijadikan buku. Kalau cuma bercerita tentang naik mobil pulang, habis itu naik mobil lagi pulang, kan nggak ada spesialnya. Apa sih menariknya kok? Ini teman itu mencoba menjelaskan dengan harapan audiens itu tertarik untuk baca buku itu. Oh iya, ternyata buku ini menarik ya isinya. Padahal judulnya cuma ini. Oh ya, buku ini judulnya aja yang bau, isinya kok ya biasa aja. Hanya tentang memasak ini, habis itu matang, maka saya juga bisa buat seperti ini. Jadi yang diharapkan pendengar itu atau audiens itu tertarik untuk membaca ataupun memahami apa sih intisari dari buku ini. Dulu sebagai pengantar, jadi teman-teman silakan dibuka lagi kitabnya. Dipastikan nanti saat mempresentasikan pegang buku ke apa, nanti jangan dibaca bukunya, hanya lihat ini pentingnya. Kalau yang sudah diketik silakan lihat HP-nya. Yang penting teman-teman bagaimana cara penyampaiannya itu bisa memberikan kesan kepada pendengar. Kesan maksudnya di sini memberikan kesan yang pertama yaitu tadi pendengar itu tertarik untuk membaca. Yang kedua pendengar itu paham kesimpulan buku ini apa, sehingga pendengar tuh walaupun tanpa membaca tuh apa ternyata buku ini intisarinya ini, poin-poinnya ini. Sekali lagi penjelasannya nggak usah buru-buru terus habis itu santai, karena kita tidak dikejar siapa, enggak, kita datang di sini santai, yang penting jelas dan jangan terlalu simpel. Nanti paling ringkas gitu, buku ini intinya gini, intinya ini, udah jangan. Poin-poinnya apa dulu, nanti inti pentingnya kita akan menemukan sendiri setelah kita mendengarkan poin-poin penting. Tuh. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil resume buku saya, yaitu yang berjudul Yerusalem, Satu Kota Ada Tiga Iman. Dan buku ini ditulis oleh seorang biarawati, seorang Katolik Roma dari daerah Spanyol. Buku ini menceritakan sebuah sejarah agama yang sangat kompleks dan cukup menarik untuk saya ulas di kesempatan hari ini. Penulisnya yaitu bernama Karen Armstrong. Beliau adalah seorang Katolik Roma yang sangat terkenal di masanya dengan gaya penulisan tentang kompleks sejarah yang dia sampaikan. Dia mampu menulis atau mengulas sebuah sejarah, yaitu lintas iman yang sangat objektif dan mendalam, penuh dengan empati. Beliau menulis buku ini tidak hanya berfokus sama satu iman, tidak berfokus, dia itu netral gitu, karena tiga agama dan dia pun beragama Katolik. Dari buku yang dia karang, saya dapat menyimpulkan empat kesimpulan, yang mana buku ini menjelaskan bagaimana ketiga agama atau ketiga iman ini tumbuh, berkembang dan bertoleransi di dalam satu kota. Menurut Karen Armstrong, kota Yerusalem ini bukan hanya tentang sebuah kota fisik saja, bukan hanya tempat sebuah wilayah atau kekuasaan, tetapi melainkan sebuah kota yang sangat suci bagi tiga agama ini dan merupakan cikal bakal atau akar dari konflik Israel dan Palestina. Poin pertama,
Yerusalem, kota yang disucikan oleh 3 imam. Yang pertama, bagi agama Yahudi. Di sana, menurut orang-orang Yahudi, kota Yerusalem ini merupakan tempat atau bait suci yang dibangun oleh Raja Salomo. Raja ini dialah yang membentuk agama Yahudi. Dan bagi orang-orang Kristen, tempat Yerusalem ini merupakan tempat penyaliban atau kebangkitan Yesus Kristus. Sedangkan bagi umat Islam adalah tempat Isra Mi'rajnya Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Poin yang kedua, toleransi dan koeksistensi. Dalam beberapa periode sejarah, Yerusalem menjadi contoh kerukunan bagi antar umat beragama, yaitu tepatnya pada masa kekuasaan Khalifah Abbasiyah kalau nggak salah. Di awal kepemimpinan beliau, 3 agama besar ini sangat rukun. Tetapi karena setiap pergantian raja ada yang namanya politik dan juga kolonialisme. Jadi 3 agama ini sering bentrok dan sering dikemas dengan bahasa demi memperjuangkan agama. Sebenarnya ini hanya untuk kepentingan suatu kelompok. Makanya kota ini dari dulu sampai saat ini menjadi tempat peperangan. Seperti contohnya kayak Israel dan Palestina. Poin yang ketiga, konflik dan kekerasan. Seperti yang saya sudah ulang-ulangi, tempat ini merupakan akar permasalahan Israel dan Palestina. Saya akan menyampaikan sedikit akar permasalahannya. Satu daerah itu dibagi menjadi 2 oleh Palestina dan Israel. Ada bagian timur dan ada bagian barat. Yang bagian barat ini bagian orang-orang Yahudi, yaitu Israel. Sedangkan bagian timur tengah itu bagian Palestina, yang mana sama orang-orang Israel ini seluruh kota Yerusalem ini mau dikuasai, mau dijadikan satu ikon ibu kota seluruh negara. Sedangkan menurut orang-orang Palestina ini kota kebebasan, kota yang mana kita itu bisa hidup berdampingan tanpa harus mengorbankan agama kita. Jadi dalam suatu negara gak harus agama Yahudi semua. Jadilah perpecahan yang namanya peperangan Israel dan Palestina sampai sekarang. Setelah diteliti lagi oleh Karen Armstrong ini, ternyata permasalahan ini bukan hanya tentang agama, melainkan tentang kolonialisme dan politik yang dikemas oleh agama, yang dikemas dalam bentuk keagamaan. Jadi bisa berkedok dalam agama itu bisa dibilang dikambing hitamkan gitu. Dan poin yang keempat, kesucian yang diperebutkan. Seperti kata saya tadi, menurut orang-orang Yahudi, ini adalah kerajaan yang dibentuk oleh Raja Salomo. Sedangkan menurut orang-orang Kristen, di situ adalah tempat penyaliban Yesus Kristus, dan orang Islam Isra Mi'raj. Jadi kota ini merupakan lambang kesucian bagi 3 agama. Kelebihan dan kekurangan buku ini. Buku ini kelebihannya, referensinya itu sangat jelas dan bukti-bukti sejarahnya itu jelas, tidak hitam putih. Ada yang hitam putih, tapi ada juga yang tidak hitam putih gitu. Penulisan buku ini berdasarkan referensi sejarah, ada bukti arkeologi, dan ada teks atau tradisi dari ketiga agama ini. Buku ini membantu saya untuk memahami sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Alhamdulillah baik. Baik, di sini saya akan meresensi sebuah buku yang berjudul
bicara itu ada seninya. Mungkin teman-teman udah pernah ada yang baca. Pernah. Cuma melihat covernya doang. Baik, di sini saya akan meresensi buku yang saya baca. Jadi buku di sini berjudul Bicara Itu Ada Seninya. Nah, jadi buku ini mengajarkan kita bagaimana cara kita berbicara yang baik dan juga membuat orang merasa nyaman. Dan penulisnya di sini bernama Oh Surya, yang beliau merupakan seorang dosen sekaligus pakar komunikasi dari Korea Selatan. Wow. Masya Allah. Dan di sini beliau menulis buku ini berdasarkan pengalaman beliau selama mengajar dan juga ketika berbicara di depan banyak orang. Nah, menurutnya berbicara itu bukan hanya sekedar menyampaikan kata-kata, tetapi juga bagaimana cara menyampaikannya itu dengan suara yang tepat dan juga perilaku yang sopan dan hati yang tulus. Dan lewat buku ini kita juga belajar bahwa komunikasi yang baik bisa membuat hubungan kita terhadap orang lain menjadi lebih baik dan harmonis. Nah, dan di dalam buku di sini, ketika kalian membaca, kalian akan menemukan beberapa cara yang kalian dapatkan, seperti cara menyampaikan pendapat yang baik dan membuat orang lain tidak tersinggung. Dan yang kedua, di sini cara mendengarkan yang baik supaya orang merasa dihargai. Dan di sini juga ada cara berbicara saat emosi sedang tinggi supaya tidak terjadi konflik. Dan dalam buku di sini juga ada tips agar orang lain tertarik ketika berbicara dengan kita. Dan di dalam buku di sini, apa sih yang sangat menarik ketika kalian membaca? Nah, menurut saya yang membuat saya tertarik di dalam buku ini adalah isinya itu sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Misalnya, kita pengen menegur teman tapi tidak takut salah paham, dan juga kadang ketika kita sedang berbicara tapi merasa tidak dihargai. Nah, di sini plusnya buku ini sudah menyediakan solusi-solusi ketika kita sudah mengalami situasi seperti itu. Nah, dan juga bahasanya buku di sini tidak sulit dan cocok untuk siapa saja, baik seperti pelajar, mahasiswa, guru maupun orang kantoran. Dan plusnya juga di sini setiap subbabnya itu dikasih contoh sekaligus tips yang bisa langsung dipraktekkan. Dan ketika kita membaca buku yang berjudul Bicara Itu Ada Seninya, di sini kalian kita bisa mendapatkan sebuah manfaat. Dan yang pertama yaitu manfaatnya kita lebih percaya diri ketika berbicara di depan orang. Dan yang kedua, kita bisa menyampaikan pendapat orang dengan tenang dan bijak. Dan juga lebih peka terhadap perasaan orang lain ketika ngobrol. Dan juga lebih sabar dan sopan dalam berdiskusi, apalagi saat berbeda pendapat. Di sini sudah tersedia. Dan untuk siapa buku ini cocok untuk dibaca, yaitu yang pertama buat kamu yang masih suka merasa gugup ketika berbicara, dan juga buat mahasiswa yang ingin ketika berpresentasi itu menjadi percaya diri. Nah, jadi kesimpulan yang saya ambil dari buku yang berjudul Bicara Itu Ada Seninya, yaitu buku ini memberi pesan penting bahwa bicara itu pasti ada seninya. Artinya kita harus belajar berbicara yang baik dan tidak asal bicara. Dengan begitu komunikasi menjadi lebih baik dan tidak menyakiti orang lain, serta juga membawa kebaikan. Dan buku ini juga cocok untuk kamu yang ingin menjadi pendengar yang lebih baik, pembicara yang lebih tenang, dan pribadi yang lebih bijak dalam berkomunikasi. Nah, mungkin hanya cukup sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi teman-teman. Pagi. Saya mau nanya kabarnya dulu ya. Gimana hari ini? Baik. Baik ya. Ketemu lagi dengan saya, namun kali ini berbeda. Saya akan mempresentasikan hasil resensi saya dari autor yang kebetulan bapaknya adik kelas saya, Esa Arif AS, yang judulnya Catatan Si Mujur Memoir Haji Her. Pertama, kita akan mengenal Haji Her dari masa kecil beliau, yaitu mengenal dunia pendidikan. Haji Her di sini mengenyam dunia pendidikan dari yang lebih rendah sampai ke perguruan tinggi. Awalnya beliau SD di Tamkojul, namun hanya karena 1 tahun karena beliau orang tuanya itu pindah ke Kadur, jadi ikut pindah dan akhirnya sekolah di SDN Kadur 1. Banyak bukunya. Bapak, nyuarakan Bapak. Sorenya juga Haji Her di sini sekolah di Al-Falah, tepatnya di MI Al-Falah Sumbergaya, yang berarti beliau sekolah di 2 lembaga sekaligus. Beberapa tahun kemudian Haji Her lulus dan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu SLTP, yang juga bertepatan di Al-Falah, yaitu SMP Al-Falah. 3 tahun dijalani, beliau melanjutkan lagi ke SLTA, namun di MA Al-Falah. Setelah di MA, beliau lanjut ke perguruan tinggi, yaitu di UMN. Tahu kan UMN itu apa? Enggak. Tahu? Ya, di Universitas Muhammadiyah Malang. Namun Haji Her tidak sampai tuntas dikarenakan terganggu akan dunia bisnisnya yang jatuh bangun. Nah, teman-teman, di tengah bisnisnya yang jatuh bangun, Haji Her didesak oleh ibunda tercintanya untuk segera menikah. Yang pada akhirnya Haji Her bertemu dengan gadis pujaannya, yaitu Sherly Citra Dewi, gadis cantik yang telah menjadi istrinya sejak Haji Her berumur 26 tahun, tepatnya pada tahun 2007 hingga sekarang. Nah, teman-teman, Haji Her juga tidak langsung sukses seperti ini. Beliau juga merasakan sulitnya ekonomi, susahnya mencari uang dengan cara berbisnis tembakau. Nah, tembakau di sini kan cuma pada saat musim-musimnya ya. Ya. Karena ekonominya itu, Haji Her saat tidak musim tembakau, ia menjajakan alat-alat dapurnya yang alhamdulillahnya sekarang beliau sukses dan menjadi CEO. Buku ini sudah sangat bagus, typonya pun jarang, hanya saja terletak di foto-foto dokumentasi yang agak kurang jelas karena banyaknya garis-garis yang membuat foto itu tidak jelas. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan meresensi buku tentang filsafat pendidikan Islam. Judulnya yaitu Filsafat Pendidikan Islam yang dikarang oleh Profesor Haji Muzayyin Arifin, MED. Beliau merupakan salah satu tokoh penting dalam dunia pendidikan Islam di Indonesia.
yang diterbitkan di Bumi Aksara tahun 1991, namun terjadi cetakan-cetakan terulang-ulang serta jumlah halaman 176. Latar belakang buku ini yaitu buku ini ditulis dalam rangka menjawab tantangan zaman terhadap pendidikan umat Islam, yang mana penulis ingin menjelaskan bahwa pendidikan Islam di sini tidak hanya menerangkan tentang agama Islam saja, namun juga menekankan tentang hakikat manusia, tujuan hidup, dan struktur pengetahuan. Di sini isi pokok dalam buku ini ada 4. Yang pertama yaitu hakikat manusia dalam pendidikan Islam. Hakikat manusia dalam pendidikan Islam yaitu pendidikan Islam memandang manusia merupakan makhluk yang memiliki ruh dan jasad, serta akal dan nafsu, dan memiliki tanggung jawab yang besar. Yang kedua yaitu tujuan pendidikan Islam. Tujuan pendidikan Islam di sini tidak hanya menjadikan manusia yang cerdas, namun juga membentuk pribadi yang mukmin, serta taat dan berilmu serta berakhlak. Dan yang ketiga yaitu guru dalam pandangan Islam. Guru dalam pandangan Islam di sini yang pertama yaitu sebagai murabbi. Murabbi di sini yaitu pendidik. Yang kedua sebagai mu'allim. Mu'allim di sini pengajar. Yang ketiga sebagai uswah. Uswah ini teladan. Jadi peran guru tidak hanya sebagai transfer ilmu, namun juga sebagai pembinaan akhlak. Dan yang keempat di sini menjelaskan tentang metode penelitian Islam, metode pendidikan Islam, yang dimana dibahas tentang menekankan keteladanan, pembiasaan, nasihat, dan diskusi. Kelebihan buku ini yaitu penjelasannya itu sangat mendalam, sehingga hal-hal yang seharusnya dipertanyakan bisa terjawab dalam buku tersebut, serta kaya akan referensi dari Al-Quran, hadis, dan filsuf-filsuf klasik. Serta kekurangannya dari segi bahasanya yaitu sangat sulit, bisa cukup sulit dipahami bagi pembaca awam yang awam. Dan istilah-istilah yang ada di buku ini kurang sederhana ataupun kurang penjelasan. Jadi kesimpulan buku ini yaitu buku ini ditulis bukan hanya untuk kalangan akademik saja, namun untuk siapapun yang ingin mendalami tentang dasar-dasar filosofi pendidikan Islam itu sendiri. Mungkin hanya sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan meresensi buku tentang, sebenarnya tidak jauh berbeda dengan pendidikan Islam yang disampaikan Firda. Tapi di sini adalah sebuah kajian tematik pendidikan agama Islam, yang mana kajian ini merupakan gabungan antara kajian terdahulu dengan kajian yang sekarang, sehingga bisa mencakup dalam kehidupan sehari-hari. Kajian agama Islam ini, di buku ini ada 18 bab, tapi saya rangkum menjadi 4 poin. Yang pertama yaitu konsep dasar Islam, kedua yaitu sosial dan masyarakat, ketiga sains dan teknologi dalam Islam. Semua yang isi dari buku ini semuanya berlandasar dalam agama Islam tersendiri. Ya, konsep dasar Islam seperti contohnya manusia itu apa sih? Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, berfirman, manusia adalah makhluk ciptaanku yang sempurna. Saya lupa ayatnya, tapi sudah dijelaskan di dalam buku ini. Dan juga buku ini awalnya saya sedikit bercerita, buku ini saya agak menarik menurut saya sendiri karena covernya yang gak lusuh, kertasnya yang gak masuk akal menurut saya ya. Karena saya iseng ambil dan saya baca, ini kok kayak kajiannya ini mirip seperti dosen yang saya sampaikan. Jadi saya tertarik dengan buku ini, sehingga baca, meski tidak sepenuhnya baca, tapi ini berkaitan dengan kenegaraan kita.
agama, apa itu agama, hukum, politik, sosial, kemasyarakatan itu semuanya ada di dalam buku ini, tapi dilandaskan dengan agama Islam itu sendiri, baik itu teknologi, sains atau apa, itu tertera dalam buku ini, tapi dilandasi dengan agama Islam dan ayat Al-Quran beserta hadisnya. Seperti contohnya hakikat agama, kebenaran agama, tentang sejarah agama itu sudah tertera, meski tidak sepenuhnya, kekurangannya itu tidak sepenuhnya ada di dalam buku ini. Tapi saya mencari bahan lainnya itu berhubungan dengan buku ini juga. Intinya, kalau masalah pembahasan atau kajian ini yang lagi relevannya dalam kehidupan kita, buku ini sering ada dalam kehidupan kita ini, penjelasannya yang ada di dalam. Kekurangannya dari buku ini, kalau tingkat mahasiswa mudah memahami, tapi kalau tingkat di bawah mahasiswa atau lembaga MA, MTS itu sulit untuk memahami, bahkan itu berat untuk memahami apa yang ada di dalam buku ini. Ya seperti ilmiah, kata-kata ilmiah itu sulit dipahami untuk MA, itu apa gitu. Saya saja perlu menterselir lagi kata-kata ilmiahnya. Kalau berbicara hukum, ini sudah tertera hukum di negara itu diatur oleh siapa dan diciptakan oleh siapa. Pada akhirnya itu kita menjawab hukum itu dibuat pemerintah. Hukum itu pemerintah yang menciptakan. Saya itu beranggapan ketika saya membaca buku ini, semua hukum itu Allah yang menentukan, karena sudah tertera dalam surah Al-An'am surah ke-6 ayat 57. Semua hukum yang ada di dunia ini sudah tertera dalam Quran dan Allah juga sudah berfirman. Tapi hukum itu dijabarkan lagi oleh manusia itu kayak gimana, dijabarkan gimana sehingga muncul yang namanya apa-apa gitulah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan hasil resensi buku saya. Jadi di sini buku yang saya resensi merupakan buku karya Muhammad Khairul Umam, dosen STIPA Bangkasan. Dia juga menjadi aktivis sekaligus jurnalis. Buku ini terbit tahun 2022 yang diterbitkan oleh Literatus Pustaka. Jadi buku ini buku pertama karya dari Bapak Muhammad Khairul Umam, yang mana isi dari buku ini merupakan bagaimana merubah pandangan kita terhadap dunia jalanan. Kita tahu bahwa dunia jalanan dari pandangan masyarakat umum itu dikenal dengan komunitas yang urak-urakan, ugal-ugalan, minum-minuman. Namun si penulis, yaitu Bapak Khairul Umam, memberikan pandangan baru terhadap kita bahwa jalanan itu bukan hanya yang kita ketahui itu, yang ugal-ugalan, yang urak-urakan, akan tapi jalanan juga dapat menjadi tempat kita belajar, tempat kita mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Jadi pandangan kita terhadap jalanan itu kita dapat menjadikannya sebagai tempat untuk belajar, tempat untuk menambah pemahaman terhadap apa yang kita belum ketahui. Buku ini merupakan buku yang menggunakan bahasa yang indah, bersajak, yang juga bisa mengena ke hati si pembaca. Dan juga buku ini sangat simpel sekali. Itu merupakan kelebihan dari buku ini. Dan kalau kekurangannya, 35% buku ini merupakan komentar dari tokoh-tokoh dan juga teman karib si penulis. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.